Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Nikmatul Fadilah, NIM 16014180037 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pro kontra pemutusan akses internet sementara waktu oleh pemerintah Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf apabila suaranya agak kurang jelas karena di sini sedikit ramai. Lanjut, menilik berbagai alasan mengapa pemerintah melakukan pembatasan akses internet di Indonesia ternyata menimbulkan pro kontra pada praktiknya. Sebagian orang berpendapat bahwa ini adalah bentuk perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat dalam beberapa situasi tertentu agar tidak termakan berita-berita yang dianggap negatif atau hoax oleh pemerintah. Namun, sebagian orang justru berpendapat bahwa ini adalah bentuk dari sikap semi-otoriter pemerintah dalam membatasi kebebasan berpendapat. Padahal kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang telah jelas tercantum di pasal 28F UUD 1945 merupakan hak konstitusional. Oleh sebab itu, di kalangan pemerhati HAM berpendapat bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau Kominfo adalah tindakan ekstra konstitusional. Di sini Indonesia sendiri dinyatakan sebagai negara dengan pengguna internet terbesar ke-6 di dunia. Jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksi sekitar 4.437 miliar dari total populasi penduduk, yaitu 7.697 miliar. Dari data tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-6 dunia sebagai pengguna internet terbesar, yang mana berdasarkan data hasil studi polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, dituliskan bahwa dari 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung pada internet. Besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia membuat masyarakat tidak bisa dengan mudah begitu saja terlepas dari kegunaan internet. Tidak hanya dipakai sebagai akses mencari informasi, internet kini sudah meluas sebagai sumber mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Bagi sebagian masyarakat yang tergantung pada internet, jelas akan ada kerugian yang mendalam apabila sewaktu-waktu internet tiba-tiba diputuskan dan tidak dapat diakses walau hanya dalam beberapa waktu saja. Berada di dalam era industri 4.0, ternyata telah menjadikan perkembangan teknologi utamanya internet sebagai salah satu konsumsi pokok bagi masyarakat dalam menunjang kebutuhan sehari-hari. Luasnya dunia internet memicu masyarakat untuk bergantung pada canggihnya teknologi modern dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, ketergantungan akan penggunaan ini, pemutusan aliran internet secara sepihak yang dilakukan oleh negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia masih kerap terjadi. Pro kontra pemutusan internet. Masih hangat rasanya di telinga kita ketika Kominfo memberitahukan bahwa akan ada pembatasan akses sosial media untuk meminimalisir tersebarnya berita-berita yang dianggap hoax oleh pemerintah. Namun, sayangnya, langkah tegas untuk mengadakan pembatasan akses sosial media agar hal-hal negatif tidak terus disebarkan pada masyarakat justru dilakukan pada momen atau situasi tertentu yang notabene memerlukan pengawalan dari masyarakat luas. Contohnya, pemutusan serta pembatasan akses internet menjelang sidang MK Pemilu Serentak 2019, di mana kita ketahui momen tersebut adalah momen yang sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana
hasil pemilu akan diputuskan. Tetapi pada saat itu internet malah dibatasi, sehingga warga tidak bisa dengan leluasa mencari informasi yang beredar. Kemudian ada aksi People Power atau demonstrasi 22-23 Mei 2019, dan yang baru lagi, pembatasan akses internet di Papua. Tak hanya kehilangan perkembangan informasi, bagi sebagian orang yang bekerja langsung bersentuhan dengan internet, seperti bisnis online, jelas sangat mengalami kerugian yang tinggi, seperti halnya dengan pembatasan beberapa akses platform di internet, menyebabkan terhalangnya interaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Kemudian di sini ada sedikit kutipan ucapan dari Ferdinand Setu selaku pelaksana tugas Kepala Humas Kemenkominfo, yaitu yang dilakukan pemerintah adalah pembatasan akses, bukan pemutusan akses internet. Publik masih bisa berkomunikasi menggunakan fitur komunikasi yang lain, seperti teks, baik WhatsApp maupun pesan teks atau SMS. Jadi tidak mengekang hak publik untuk mendapatkan informasi. Namun, menilik isu lebih lanjut, pada kenyataannya hampir seluruh pengguna jaringan internet di Indonesia kehilangan akses dan jaringannya, baik hanya sekedar sinyal maupun akses ke jaringan internet itu benar-benar hampir seluruhnya hilang, sehingga tak jarang masyarakat mengakalinya dengan menggunakan akses VPN ketika hal tersebut terjadi. Pemutusan aliran internet oleh pemerintah, atau lebih tepatnya pembatasan yang dimaksud, justru minim menimbulkan solusi pencegahan hoax di masyarakat. Tanpa disadari, pemerintah hanya berfokus dalam mematikan sebagian jaringan akses pada platform tertentu di situasi tertentu pula. Ketika ada situasi yang dianggap telah usai, masyarakat bisa kembali mengakses informasi serta menggunakan internet seperti sedia kala. Namun, apakah tindakan sepihak tersebut dapat menjamin masyarakat tidak mendapatkan hoax? Fakta atau opini yang dilontarkan oleh masyarakat pasti akan tetap bisa berputar walau ada sedikit waktu yang berhenti. Itulah sebuah kenyataan yang tidak bisa dibungkam oleh pemerintah. Apakah pembatasan aliran internet pencegah hoax tersebut adalah solusi yang tepat? Selain merugi, hak kebebasan berpendapat juga dilarang. Hak asasi manusia sebagai salah satu materi konstitusionalisme secara gamblang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, merupakan sebuah tindakan revolusioner dalam rangka menjamin hak asasi manusia, hak asasi masyarakat Indonesia yang merupakan imbas akibat minimnya penataran hak asasi manusia secara komprehensif pada UUD 1945 sebelum perubahan dan tertentu berakibat pada banyaknya penyelewengan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah yang korup. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pemutusan internet bukanlah hal yang tepat yang dapat dilakukan di masyarakat kita. Kemudian menurut John Stuart Mill mengatakan bahwa kebebasan berpendapat atau berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup atau tiran. Suatu pemerintah yang demokratis, masyarakatnya atau warganya dapat menilai kinerja pemerintahnya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga semestinya memiliki semua informasi yang perlu
yang diperlukan, itulah warga semestinya memiliki informasi yang diperlukan tentang pemerintahnya. Lalu, dapat menyebarluaskan informasi tersebut dan mendiskusikannya satu sama lain. Hak kebebasan berpendapat menjadi salah satu elemen penting dalam berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam melaksanakan haknya secara efektif. Hal ini dapat direalisasikan dari berbagai macam kegiatan seperti perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga proses pemilihan yang demokratis. Jadi sesungguhnya informasi yang ada dalam pemerintah sangatlah penting bagi masyarakat. Bagi sebagian masyarakat yang masih minim akan internet, sungguh sangatlah dibutuhkan informasi-informasi dari masyarakat lain. Karena itu, internet sangatlah penting bagi kebutuhan mencari informasi di era ini. Kemudian ada apakah penggunaan media sosial dapat dikatakan sebagai penggunaan hak kebebasan berpendapat? Merujuk pada pasal yang mengatur hak kebebasan berpendapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan ataupun tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Jelas sekali di sini bahwa semua warga negara memiliki hak dan kebebasan berpendapat sebebas-bebasnya, di mana dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Kesimpulannya, diharapkan proses pengambilan kebijakan yang menyangkut pembatasan hak asasi manusia dilakukan secara rasional, komprehensif, dengan mengkaji alternatif-alternatif terhadap pemberlakuan kebijakan yang mengedepankan dampak yang timbul, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan oleh kebijakan tersebut. Hoax bukanlah suatu yang dapat disembunyikan, karena ini adalah keniscayaan. Maka, jika dikatakan tepat atau tidak, seharusnya bukan media sosial atau internet yang harus dibatasi, melainkan setiap pengguna platform media sosial pun yang harus mulai dididik pula agar dapat memilih dan membatasi segala informasi yang diterima, sehingga untuk mencegah penyebaran berita dan informasi hoax di sosial media dapat menghasilkan sebuah solusi tanpa merugikan masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih buat yang sudah nonton. Maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian maupun materinya, karena saya di sini juga masih belajar. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.